Prabowo Subianto menyatakan bakal melanjutkan lobi-lobi politiknya setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU. Langkah ini tak lepas dari upaya Prabowo untuk merangkul semua pihak, termasuk rival politiknya. Jika ini terwujud, maka koalisi pemerintah diperkirakan akan gemuk. Sinyal untuk merangkul lawan-lawan politiknya di Pilpres 2024 kembali diungkapkan oleh Prabowo pada Rabu 24 April 2024, sesaat sebelum memasuki kantor KPU Jakarta Pusat jelang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Prabowo menyampaikan saat ini ada keinginan dari rakyat agar semua pimpinan politik bekerja sama untuk rakyat. Sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Tanpa adanya dukungan parpol pengusung Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud, sebenarnya koalisi kubu Prabowo Gibran dapat dikatakan sudah cukup besar. Tercatat ada 4 parpol parlemen, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN yang mendukung koalisi ini. Belum termasuk dukungan 5 parpol non-parlemen lainnya. Dalam 2 periode kepemimpinan Joko Widodo, kecenderungan pemerintah selalu membangun koalisi yang besar. Bahkan pada Pilpres 2019, Jokowi berhasil merangkul calon presiden lain, yakni Prabowo Subianto dan gerbong politiknya. Pertanyaannya, apakah koalisi gemuk selalu efektif? Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Praetno mengingatkan dampak buruk apabila pemerintahan mendatang membentuk koalisi gemuk dengan mengakomodasi semua kekuatan politik. Hal ini disampaikan Adi dalam program 2 arah di Kompas TV, Jumat 5 April 2024. Adi menyatakan apabila pemerintah mendatang bertekad membangun koalisi gemuk, hal ini akan membuat pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif ambruk total. Saya kira memang bisa dipastikan check and balances itu runtuh lah ya. Kalau tidak mau disebut runtuh ya ambruk total sebenarnya. Karena sebenarnya dalam sistem presidensial sekalipun, ya tentu keseimbangan-keseimbangan yang dimunculkan dari partai politik, terutama non-koalisional pemenang itu dibutuhkan, Silvia. Itu artinya apa? Ini tentu untuk menghindari eksekutif heavy, di mana kekuasaan eksekutif itu cukup luar biasa, sehingga kebijakan-kebijakan politik yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat, itu ada yang kemudian menyampaikan protes, aspirasi. Karena kalau itu tidak muncul, maka kawan-kawan mahasiswa seperti inilah yang akan berkejalanan, melakukan resistensi dan perlawanan di luar ekstra parlementer. Adi menambahkan dalam sistem presidensial sekalipun pengawasan maupun keseimbangan partai politik dibutuhkan. Dengan keseimbangan kekuasaan tersebut, menurut Adi ke depan tak ada lagi partai politik yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan eksekutif yang dianggap tidak pro masyarakat. Hingga saat ini belum ada partai politik yang menyatakan secara gamblang akan menjadi oposisi di pemerintahan mendatang, yang tampak justru sinyal untuk bergabung dengan koalisi, mulai dari PKB, Nasdem, dan P3. Lalu akan seperti apa konfigurasi pemerintahan mendatang? Apakah menjadi koalisi gemuk seperti pemerintahan Jokowi Amin? Atau justru muncul parpol yang berani menjadi oposisi? Kita tunggu saja.